Kenapa? Makkah dan Yerusalem itu ada hubungan. Dan apa sebetulnya tujuannya? Makkah itu bukan sekedar kota, tapi di situ ada maksud. Jadi Makkah itu sejajar dengan Yerusalem. Baitul Haram, Masjidil Haram sejajar dengan Masjidil Aqsa. Makanya keduanya menjadi kiblat. Orang Yahudi kiblatnya di Masjidil Aqsa. Orang Islam kita ini, Muslim, kiblatnya itu dua. Pertama Masjidil Aqsa, kedua Masjidil Haram. Yang satu bukan salah. Masjidil Aqsa bukan salah. Itu benar, tapi sudah tidak berlaku. Bukan salah. Itu benar, kiblat, tapi sudah tidak berlaku. Sementara yang berlaku adalah Masjidil Haram. Makanya kalau yang pernah umrah maupun haji, ada yang sholat di masjid kiblat ini. Jadi kalau begitu, ringkasnya sederhana. Dua lokasi itu adalah wilayah damai. Dua lokasi itu adalah wilayah yang penuh keamanan. Karena di situ adalah semacam fotokopi atau miniatur. Miniatur dari apa? Miniatur dari yang di sono. Kalau saya sebut sono, paham ya? Di negeri akhirat. Maka sebelum ke sono, di sini dihadirkan, di fotokopi. Fotokopinya itu salah satunya adalah Yerusalem. Fotokopi dari Darussalam di sono. Jadi yang di sini harus sama seperti yang di sono. Di sono tidak ada kata-kata lain kecuali salam, 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 alhamdulillah. Tidak ada percekcokan. Tidak ada yang namanya gontok-gontokan. Tidak ada perselisihan. Semua dalam damai sejahtera di alam sana. Maka di dua tempat yang menjadi kiblat itu juga diberlakukan sama. Karena ini fotokopinya. Ada yang KW, ada yang ori. Supaya paham begini. Di negeri akhirat itu yang ori. Sebelum ke yang ori, kita diberikan yang KW itu. KW ini ada pelajaran. Di lokasi itu kita dilarang apa? Di Mekah, yang umrah atau yang haji, dilarang apa? Lihat itu dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang sudah ditentukan. Faman farada fihinna al-hajj, haji. Maka barang siapa yang menunaikan ibadah haji pada bulan-bulan itu, fala rafatha, maka tidak boleh bagi mereka untuk berkata-kata kotor. Kedua, wala fusuqa, dan dilarang bertindak maksiat. Wala jidala fil hajj, dan tidak boleh bertengkar pada masa pelaksanaan haji. Masalah kenapa banyak aturan pada saat haji? Gak boleh begini, gak boleh begitu, gak boleh begitu. Kalau saya ibaratkan begitu, paham maksudnya ya? Kenapa dilarang begini? Bahkan di ayat-ayat yang lain dilarang membunuh. Bahkan membunuh binatang pun juga dilarang. Mencabut pohon-pohonan boleh gak? Kenapa nggak boleh? Kita sekarang ini kebanyakan muslim ini rata-rata beribadah itu hanya sekedar ritual, nggak pernah memahami maksudnya. Kenapa nggak boleh begitu? Kenapa nggak boleh jidal, berolok-olokan, berdebat dan lain sebagainya, bertengkar? Kenapa nggak boleh? Bahkan mencabut pepohonan aja nggak boleh. Tapi orang nggak paham, mengambil satu kerikil di sana dibawa pulang ke sini. Tujuannya apa? Jadi jimat. Padahal nggak boleh ngambil di situ. Tapi masalahnya bukan masalah mengambil tidak mengambil. Kenapa kok ada larangan mengambil di situ? Karena itu kawinnya surga. Maka yang masuk ke wilayah itu tidak boleh melakukan sesuatu yang berlawanan dengan apa?
tujuan dari surga itu sendiri. Karena di surga itu nggak ada begituan. Maka siapapun yang pulang dari umrah atau haji bukan sekedar dipanggil Pak Haji dan Bu Haja, tetapi harus membawa suasana surgawi yang ada di Mekah itu ke sini. Kalau di sana tidak berjidal, di sini juga tidak berjidal. Kalau di sana tidak marah-marahan, di sini jangan marah-marahan. Itu maksudnya sebenarnya. Agama itu di situ. Kenapa? Ketika kita masuk ke alam surga, di sana tidak ada sesuatu yang dilarang-larang itu. Sudah kan? Yang ada hanya ucapan apa? Salam, salam, alhamdulillah. Dan itu sebagaimana yang diajarkan Al-Quran itu sendiri. Nah, sekarang kita uji. Apa yang termaktub dalam Quran itu betul-betul harus menjadi ilmu. Dalam surah Al-Anbiya, surah yang ke-21, ayat yang ke-105. Apa yang di sono itu difotokopi di sini. Yang di sini harus sama dengan yang di sono. Buktinya apa? Lihat itu, ayat 105. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْضِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Dan sungguh telah termaktub di dalam kitab Zabur, sebagaimana telah tertulis di dalam Lauhil Mahfuz, bahwa bumi sesungguhnya diwarisi hanya orang-orang yang saleh. Jadi orang yang saleh itulah yang berhak mewarisi bumi. Dan itu sudah tertulis di sono, di Lauhil Mahfuz. Bahkan juga tertulis dalam kitab Zabur. Kitab Zabur itu di sono atau di sini? Di sini, karena diterima oleh Nabi Daud. Quran juga diterima oleh Nabi kita Muhammad SAW mengabarkan hal yang sama dalam surah Al-Anbiya itu. Jadi yang disono dengan di sini itu ibaratnya yang satu yang ori, yang satu kawin. Tapi hal yang kawin itu harus mirip seperti yang ori. Ini bahasa Quran itu indah sebetulnya. Maka hanya orang yang soleh yang mewarisi bumi ini di sini. Dan nanti orang-orang yang soleh lahum darussalam inda rabbihim. Bagi mereka orang-orang yang soleh itu surga yang disebut darussalam dari sisi Tuhan mereka. Itu sebetulnya hal yang seperti ini. Ini ada yang mualaf dari ini, ada yang non muslim dulu. Rupanya yang Turki semua, orang Islam. Itu kalau saudara punya pengalaman masa lalu, itu ternyata betul ada hubungannya, meskipun tidak persis sama. Doa yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam, saudara kita menyebutnya Yesus Kristus, ya. Atau bahasa Surianya disebut Aiso the Mesiho. Itu mengajarkan kepada para murid. Doanya sampai sekarang masih dibaca itu di tempat ibadah. Tapi dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa aslinya mirip dengan bahasa. Dia mengajarkan Avinu Sheba Shamayim. Sheba Shamayim itu bahasa mirip dengan bahasa Arab. Samawat, langit atau surga. Avinu Sheba Shamayim. Yitqaddesh Shebha Pavomal Khutiha Yi'atseret Sodiha Ka'asher Bashamayim Gambaran Yesus. Kalau terjemahkan itu sudah dikuduskanlah namamu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saya punya keyakinan ini barangkali jejak ajaran yang dibawa oleh beliau yang masih muda, karena tidak bertentangan dengan Al-Quran. Manusia, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Itu dibaca setiap hari, bahkan setiap minggu dibaca. Apa maksudnya jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga? Karena bumi ini kawin, orangnya di mana? Di surga. Maka yang di sini harus persis seperti yang di surga.